Inilah saatnya Indonesia melangkah ke masa depan dengan kekuatan baru. Danantara Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan negara dan aset BUMN yang sangat luas. Namun, bagaimana kita mengelola aset kekayaan tersebut secara optimal agar dapat mendorong kemajuan bangsa? Inilah latar belakang hadirnya Danantara Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai Danantara agar kita lebih mengetahui bagaimana produk birokrasi yang dihasilkan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Danantara merupakan singkatan dari Daya Anantara Nusantara yang merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 24 Februari 2025. Dapat disimpulkan bahwa Danantara ini memiliki sistem kerja berupa investasi terhadap aset kekayaan milik negara Republik Indonesia. Presiden Prabowo tidak hanya serta-merta membentuk Danantara ini. Perlu adanya landasan serta tujuan yang kuat dan jelas dalam mengelola aset kekayaan Indonesia. Ruang lingkup dan peran strategis Danantara Landasan Indonesia tersebut tertuang dalam Perpres nomor 10 tahun 2025. Tujuannya adalah mengoptimalkan pengelolaan aset negara, meningkatkan investasi nasional, memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dengan adanya landasan dan tujuan tersebut, diperkirakan Danantara memiliki potensi mengelola aset BUMN dan kekayaan negara lebih dari 14.000 triliun. Ada beberapa faktor strategis mengapa Danantara ini dibentuk. Di antaranya adalah masih banyaknya aset milik Indonesia yang belum dikelola secara maksimal, kebutuhan pendanaan proyek strategis, hingga upaya meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia. Selain itu, Danantara ini diharapkan dapat meningkatkan investasi jangka panjang dan meningkatkan efisiensi pengelolaan investasi negara. Dalam menjalankan tugasnya, Danantara Indonesia menerapkan model tata kelola yang mengutamakan independen, profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip independen diterapkan agar keputusan investasi dapat dibuat secara objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Selain itu, pengelolaan dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang investasi, keuangan, dan manajemen aset. Untuk menjaga kepercayaan publik, Danantara juga menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana dan pengambilan keputusan investasi. Pengawasan dilakukan oleh berbagai lembaga seperti BPK, DPR, dan Komite Pengawas Independen guna meminimalkan resiko penyalahgunaan wewenang maupun korupsi. Dengan model tata kelola yang kuat, Danantara diharapkan mampu mengelola aset kekayaan negara secara aman, efisien, dan dapat berdampak jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Investasi Danantara difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti jika dikelola dengan baik, Danantara dapat memberikan berbagai dampak positif. Di antaranya adalah dapat meningkatkan investasi nasional, mempercepat pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, mengoptimalisasi aset negara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil. Namun, Danantara juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Beberapa di antaranya adalah isu transparansi, resiko penyalahgunaan wewenang, potensi tumpang tindih lembaga, serta pentingnya sistem pengawasan yang kuat. Karena itu, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan akuntabel. Pada akhirnya, Danantara dijadikan instrumen strategis dalam mengelola aset kekayaan negara. Dengan tata kelola yang baik, Danantara dapat mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera.